Cara melepaskan keterikatan dan mulai menjalani kehidupan terbaik Anda. Bagian 2 oleh Sikar. Pengalaman momen sakral saat ini dengan segala cara. Bisa dibilang saat ini adalah semua yang ada atau mungkin. Tetapi terlepas dari validitas presentisme filosofis, menghibur, teori itu telah memudahkan saya untuk melepaskan keterikatan saya pada kekhawatiran masa lalu dan hasil di masa depan. Pendekatan saya sederhana. Saya selalu bertindak seolah-olah saat ini adalah sakral. Jelas kata suci berarti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Saya bahkan tidak memiliki definisi kerja pribadi, tapi saya tahu bagaimana itu rasanya. Suci adalah apa yang saya rasakan ketika saya berjalan melalui hutan tua dan sinar matahari bersinar melalui pohon-pohon berkabut. Suci adalah apa yang saya rasakan ketika putri kecil saya menjepit saya untuk mencium ujung hidung saya. Suci adalah apa yang saya rasakan ketika saya berada di sebuah konser dan saya mendengarkan musik magis dan dunia lain yang bergetar ke inti. Seluruh hidup saya berubah ketika saya menyadari setiap saat ini sama sakralnya dengan saat-saat yang saya jelaskan di atas. Pada kesempatan yang lain, Anda menemukan diri Anda dalam situasi yang penuh tekanan, frustrasi, dan tidak menyenangkan. Berikan perhatian. Carilah pengamat objektif dari gambaran besar dan gambaran kecilnya. Cobalah untuk tidak memberikan makna pada sensasi yang lewat. Perhatikan itu saja. Kemudian, ketika aman, tanggapi petunjuk dalam jurnal Anda dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana menafsirkan situasi ini? Cerita apa yang Anda ceritakan tentang situasi itu terjadi? 2. Jika Anda menghapuskan interpretasi Anda, fokus mana yang tersisa bagi Anda? Bagaimana interpretasi Anda mengalihkan perhatian Anda dari fakta itu? 3. Bagaimana rasanya menerima fakta dengan tenang di lain kesempatan, tanpa menceritakan kisah tentang itu kembali? Bagaimana Anda bisa mengalami situasi secara berbeda? Pemicu fisik juga berguna untuk membawa pikiran Anda kembali ke saat sekarang setiap kali Anda berpegang teguh pada masa lalu atau masa depan. Berikut adalah beberapa saran. A. Ambil 3 napas lambat jauh ke dalam perut Anda. B. Jika Anda bisa berdiri, renggangkan secara perlahan dan raih jari-jari kaki Anda. Gantung di lipatan ke depan selama beberapa saat, bergoyang lembut dari sisi ke sisi. Biarkan tulang belakang Anda tumbuh lebih panjang. C. Jika Anda duduklah lebih tegak. Rilekskan bahu Anda, rilekskan ketegangan di perut Anda. D. Perhatikan semua yang indah atau yang menarik tentang lingkungan di tempat Anda berada. Fokus hanya pada detail itu untuk beberapa saat dan jangan memikirkan hal lain. Ingat, di mana Anda berada dalam tubuh Anda, dan apa yang benar saat ini adalah keberadaan saat ini. Berdamai dengan rasa sakit dan muncul lebih kuat. Terkadang tragedi yang menghancurkan terjadi, walaupun berduka sepenuhnya sangat penting untuk pemulihan. Ketidakmelekatan belas asih adalah alat ampuh untuk penyembuhan. Meskipun setiap proses berduka adalah berbeda, Anda harus berdamai dengan trauma yang Anda alami agar dapat sembuh sepenuhnya. Petunjuk jurnal berikut
dapat berfungsi sebagai titik awal untuk berdamai dengan rasa sakit Anda. 1. Bayangkan pengalaman menyakitkan Anda sebagai seorang guru. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik dari pelajaran yang Anda pelajari dari guru itu? Sekarang bayangkan diri Anda yang lebih kuat dan lebih baik. Bagaimana penampilan, perasaan, dan tindakan Anda? 2. Tulis surat untuk diri Anda sendiri. Maafkan diri Anda sendiri karena menahan rasa sakit begitu lama. Yakinkan diri Anda bahwa semuanya akan aman untuk melepaskannya sekarang. Bahwa Anda siap untuk melepaskan dan melanjutkan. Baca kembali surat Anda secara teratur. Tuliskan setiap detail rasa sakit yang Anda alami, termasuk bagaimana Anda menafsirkan trauma dan bagaimana hal itu terus berdampak pada Anda. Jika aman, biarlah diri Anda menangis dan menjerit tanpa menahan diri selama yang Anda mau. Setelah itu, bakar atau buang kertas itu dan ucapkan doa ini dengan keras. Alam semesta, saya siap untuk melepaskan rasa sakit ini. Terima kasih untuk telah membimbing aku saat ini untuk melepaskan penderitaanku. Saya sangat bersyukur karena akhirnya saya bisa benar-benar bebas. Diperlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk muncul lebih kuat dan lebih bijaksana dari pengalaman traumatis. Tetapi jika Anda mendekati rasa sakit Anda dengan ketidakmelekatan yang penuh kasih, Anda mungkin lebih dekat untuk menemukan kedamaian daripada yang Anda sadari. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan untuk harta karun. Kata Rumi, seorang spiritualis. Mendukung orang lain dengan non-kemelekatan belas asih. Kemelekatan belas asih menggambarkan kelelahan yang dialami oleh pengasuh, terapis, pendidik, dan profesional lain yang melayani orang-orang yang telah mengalami trauma. Ini akhirnya mengarah pada pelepasan emosional, ketidakpedulian, dan kelelahan. Berdampak negatif pada semua pihak yang terlibat. Tetapi kelelahan belas asih tidak hanya terbatas pada profesi tertentu. Siapapun yang memberikan dukungan penuh tanpa batasan yang sehat adalah berisiko. Sebagai seorang yang dengan riwayat depresi, kecemasan, dan kecanduan, saya tertarik pada teman-teman dengan perjuangan serupa selama bertahun-tahun. Semua orang sembuh dengan kecepatan mereka sendiri, dan ketika saya mulai sembuh, saya mendapati diri saya berselisih dengan teman-teman yang trauma, membuat tuntutan keterlaluan dan keputusan yang sangat berat. Salah satu pengalaman terberat adalah putus dengan mantan sahabat saya. Tidak hanya dia menjual obat-obatan keras, tetapi dia tampaknya telah jatuh dengan kerumunan kekerasan yang berbahaya. Mengghosting dia akan menjadi tindakan yang termudah, tetapi saya memutuskan untuk melakukan percakapan yang sangat sulit sebagai gantinya. Selama percakapan itu, saya menegaskan kembali cinta saya untuknya, tetapi menegaskan bahwa gaya hidupnya sekarang menempatkan kami berdua dalam bahaya, sehingga persahabatan kami tidak dapat lagi berlanjut. Saya mendorongnya untuk menjangkau di masa depan jika dia kembali ke jalan yang layak. Meskipun kami belum berbicara sejak saat itu, saya mendapatkan harga diri dan kepercayaan diri dengan memprioritaskan kesejahteraan saya di atas kesedihan sesaat dan ketidaknyamanan karena hilangnya persahabatan kami. Dan dari apa yang saya dengar melalui selentingan
pendekatan ini berdampak padanya juga. Saya juga hanya berharap suatu hari dia akan memilih untuk sembuh. Ketidakmelekatan belas asih tidak selalu mudah, tapi ini adalah cara ampuh untuk merawat diri sambil muncul untuk orang lain. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat membantu. 1. Berlatih meditasi cinta kasih setiap hari. Kedua, selama interaksi emosional intensif dengan orang yang dicintai, pertama-tama visualisasikan penghana energi pelindung cahaya terang di sekitar Anda. 3. Tulislah pernyataan dukungan positif yang menjunjung tinggi batas-batas Anda untuk digunakan di masa depan dengan orang yang dicintai. Perhatikan di muka membuat ketidakmelekatan belas asih jauh lebih mudah pada saat itu. Lihat 5 Scripts for Saying No with Love dari karya Amber Wray untuk inspirasi. Ingatlah untuk selalu memakai masker oksigen Anda sendiri terlebih dahulu. Hanya ketika Anda berkembang, ada harapan untuk membantu orang-orang di sekitar Anda untuk berkembang juga. Percayalah pada hasil alam semesta dan diri sendiri. Akhirnya, ketidakmelekatan belas asih berakar pada ketidakkekalan. Semuanya terus berubah, berkembang. Semua hal, apakah dianggap baik atau buruk, akhirnya berakhir. Daripada berjuang melawan hal yang tak terelakkan, perdayakan diri Anda dengan mempercayai hasil. Apakah Anda percaya pada nihilisme yang kacau atau dewa yang maha kuasa memanggil semua ketembakan? Ada baiknya menghibur pepatah lama bahwa segala sesuatu yang terjadi karena suatu alasan. Kerangka mental ini memberi Anda kendali untuk menciptakan makna dan pelajaran dari kondisi dalam hidup Anda. Meskipun Anda harus menghindari terikat pada satu interpretasi, itu membebaskan untuk percaya bahwa Anda dapat tumbuh dan mendapat manfaat dari hasil potensial apapun. Afirmasi adalah suatu alat yang ampuh untuk mengembangkan kepercayaan di alam semesta dan pada diri Anda sendiri. Berikut adalah beberapa favorit saya. A. Saya memilih semua yang saya butuhkan untuk menavigasi perairan yang tidak dikenal. B. Saya berserah pada apapun yang disediakan alam semesta bagi saya. C. Saya percaya bahwa alam semesta akan menyediakan apa yang saya butuhkan. Anda memegang kunci menuju suatu kehidupan yang kaya dan memuaskan. Kedamaian sudah ada di dalam diri kita masing-masing, kata Kenneth Soares, seorang spiritualis. Saat roller coaster kehidupan mencambuk Anda naik, turun, dan berputar-putar, ingatlah bahwa Anda memilih cara mengalami perjalanan. Ketidakmelekatan belas asih bukan tujuan, itu adalah cara hidup. Terima kasih Anda telah mendengarkan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan komentar Anda.